Visi dan misi SMK Negeri 9 Samarinda. Visi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul, lulusannya terampil dan bertakwa. Misi menyelenggarakan pendidikan dengan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia usaha. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mengapresiasikan lingkungan dan intak. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah agribisnis perikanan air tawar. Yang kedua, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga adalah agribisnis ternak unggas. Dan yang keempat adalah bisnis nadaring dan pemasaran. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 58 orang dan mempunyai jumlah siswa sebanyak 803 orang. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai kota penyangga ibu kota negara. Berdiri di atas lahan yang terdiri menjadi 2 kampus. Kampus 1 terletak di Jalan Piano nomor 33 dengan luas lahan 3.190 meter persegi. Dan kampus 2 terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, Raya Rimbawan kilometer 2 nomor 55 Tanah Merah. Mungkin kita mulain saja acara hari ini, yaitu sosialisasi tentang tes kemampuan akademik yang akan disampaikan oleh Bu Mira dan Pak Harli. Mungkin kepada Pak Harli sebagai moderator, silahkan dimulai, Pak. Kepada Pak Harli, silahkan, Pak. Dimulai, Pak. Atau Bu Mira aja langsung, Bu. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, Pak Di? Terdengar, Bu. Baik. Eh, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu wali murid mengganggu waktu siangnya atau menjelang sore pada sore hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu pada kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Mira Sartika, PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Samarinda. Oke, Pak Adi. Ya, Bu. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu, baik, terdengar ya Bapak Ibu suara saya. Pada sore hari ini, Bapak Ibu, mohon maaf, kami melakukan sosialisasi dalam rangka TKA, di mana TKA ini adalah hal yang baru
yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2025 ini. Kemudian Bapak Ibu, eh, TKA ini adalah dilatar belakangi kenapa ada TKA. Dilatar belakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu murid dari penilaian yang terstandar. Tidak tersedianya laporan capaian akademik individu dari penilaian terstandar pada beberapa tahun terakhir yang menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang muncul terutama pada situasi ketika perbandingan capaian akademik murid yang berasal dari satuan pendidikan, seperti pada proses seleksi. Nah, pada situasi seleksi yang didasarkan pada data dari hasil penilaian masing-masing satuan pendidikan, yang kita punya hanyalah data rapot yang menimbulkan masalah dalam hal objektivitas dan keadilan. Pada tahun 2020 itu terakhir kita melaksanakan ujian nasional ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu yang kita laksanakan hanyalah ujian sekolah yang dimana pengadanya adalah sekolah itu sendiri. Baik, lanjut Pak Adi. Nah, di sini saya gambarkan dulu ya Bapak Ibu gambaran sistemik karir lulusan SMK, di mana SMK itu ada 3 yang diharapkan setelah lulus dari SMK, yaitu bekerja, kemudian melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, kalau misalnya dia bekerja, maka diharapkan anak-anak kita itu adalah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan linearitas bidang kejuruan yang diambilnya. Sedangkan pada saat anak kita memilih wirausaha, maka hal yang memang harus perhatikan adalah memiliki modal usaha, kemudian bisnis apa yang mereka akan lakukan, dan kompetensi keahlian apa yang mereka bisa lakukan. Sedangkan pada saat melanjutkan studi, maka di sini yang pertama harus disiapkan adalah kesiapan dokumen dan adanya tes kemampuan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, lanjut Pak Adi. Pak Adi, monggo lanjut. Ya, Bu. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis penilaian pendidikan pada SMK itu ada 4, yaitu penilaian oleh guru, kemudian di mana penilaian oleh guru itu bersifat formatif, kemudian adanya penilaian oleh sekolah yang dinamakan penilaian tes sumatif. Kemudian ada penilaian oleh Dudi ya, yang mana biasanya itu anak-anak kita melaksanakan PKL. Kemudian ada yang namanya penilaian oleh pemerintah. Nah, hal ini yang ingin digalakkan lagi oleh pemerintah. Walaupun Bapak Ibu mohon maaf, TKA ini bersifat tidak wajib. Ya, tetapi ke belakang akan saya jelaskan lagi. Ya, silahkan Pak Adi. Baik, mengapa TKA penting? Nah, di sini yang pertama adalah memberikan penilaian yang objektif dan adil. Di mana terkadang ada, mohon maaf, ada anak yang biasa-biasa saja, tetapi kok nilainya sama nih dengan anak yang misalnya rajin atau apa. Mungkin di sini ada rasa ketidakpuasan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa fenomena guru sedekah nilai rapot sengaja dilakukan atau terpaksa. Nah, hal-hal inilah yang menjadi eh, yang menyebabkan penilaian yang dianggap tidak objektif dan tidak adil. Baik, yang kedua adalah yang kedua
Mengapa TKA penting? Yaitu mempermudah seleksi akademik lanjutan. Nah, Bapak Ibu, di sini setelah undi hapus pada tahun 2020, lulusan Indonesia ini disebut susah untuk masuk kampus luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada standarnya, standar nasional untuk mengacu pada penilaian anak-anak kita. Baik, lanjut Pak Adi. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah TKA penting itu adalah untuk sebagai basis data yang otentik untuk mengukur capaian belajar secara nasional. Nah, terkadang yaitu tadi kekhawatiran orang tua kalau sudah namanya bersifat nasional, takutnya nanti anak-anaknya stres. eh, Fenomena yang kami hadapi di lapangan, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada sebagian ya anak-anak kita ini terlalu santai dalam menghadapi ujian sekolah. Kenapa? Karena mereka berpikiran bahwa ujian sekolah itu hanya tingkat sekolah saja yang menilai. Oh, nanti Bapak Ibu gurunya baik kok untuk memberikan nilai. Jadi ada hal yang semacam itu terkadang kami dengar langsung dari anak murid kami. Baik, silakan lagi Pak Adi. Nah, yang keempat, di mana TK itu penting adalah untuk merangsang peningkatan mutu pendidikan dan motivasi belajar siswa. Kami harapkan anak-anak kami eh, seperti inilah layaknya pada saat mereka menghadapi eh, sesuatu yang memang untuk masa depan mereka. Artinya mereka tidak kaget pada saat mereka memasuki jenjang perguruan tinggi atau melanjutkan, tidak kagok. Oleh sebab itu, memang kami inginkan anak-anak kami selalu siap apakah dia nanti memilih melanjutkan berwirausaha ataupun bekerja, mereka siap dengan hal-hal tersebut. Baik, silakan Pak Adi. Nah, untuk anak-anak kita posisinya sekarang di semester 5 ini adalah berada PKL. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir pada saat nanti anak-anak ini akan mengikuti TKA, insya Allah kami akan bersurat ke pihak dunia usaha atau dunia industri agar bisa mengizinkan anak-anak untuk mereka nanti bisa mengikuti kegiatan TKA ini selama 2 hari di sekolah. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat PKL mereka. Ini yang sifatnya mereka ada di kota Samarinda. Tetapi untuk anak kita yang posisinya di luar daerah, maka mereka insya Allah di akhir Oktober itu pembelajaran untuk PKL di sana sudah selesai, tetapi mereka akan mungkin melanjutkan dengan kegiatan kewirausahaan. Silakan Pak Adi lanjut. Baik. Nah, di sini TKA melengkapi sistem penilaian yang ada. Pertama, TKA tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Kemudian, kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Kemudian, TKA untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian terstandar atau eksternal. Dan keempat, mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu, tidak semua kompetensi diukur. Baik, silakan lagi Pak Adi. Ya, pemanfaatan hasil TKA adalah untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin kita garis bawahi, di sini TKA tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional. Karena masuk perguruan tinggi itu kan ada
cara ya Bapak Ibu, yaitu yang namanya SNBP, kemudian SNBT, dan jalur mandiri. Nah, di sini posisi TKA tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional, ya, berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes. Di sini TKA sebagai validator rapot ya, diharapkan mendorong penilaian satuan pendidikan yang lebih objektif. Kemudian pada SNBP, TKA akan digunakan sebagai validator nilai rapot yang akan diumumkan oleh MRP TNI saat publikasi SNBP. Kemudian hasil TKA diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mungkin di sini saya garis bawahi pada saat anak-anak kita nanti mengikuti TKA ini, maka hasilnya itu akan digunakan sebagai prasyarat yang mengikuti melanjutkan ke perguruan tinggi yang jalur prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh misalnya di sekolah kita kan anak-anak itu kan akan di ranking nilainya. Nanti akan yang namanya eligible ya, masuk berapa besar. Nah, setelah itu pada saat anak-anak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, maka TKA inilah yang menjadi validator rapot. Apakah nilai anak-anak kita yang misalnya setelah di rata-rata nilainya ada 90, 91 atau 92 sesuai dengan nanti hasil TKA-nya. KA-nya. Jadi TKA di sini adalah sebagai validator. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang anaknya nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang akan menggunakan nilai rapot, maka saya sarankan untuk bisa mengikuti TKA. Ya, Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak Adi. Baik. Nah, ini Bapak Ibu komponen seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Di sini yang tadi saya katakan seleksi nasionalnya berdasarkan prestasi. Yang pertama di sini kalau minimal 50% rata nilai rapot 5 semester dari semester 1 sampai semester 5 dirata-ratakan. Kemudian maksimal 50% komponen penggali bakat minat atau nilai mata pelajaran pendukung atau bukti prestasi. Misalnya untuk prodi seni dan olahraga ditambahkan portofolio. Kemudian akan divalidasi oleh hasil TKA. Nah, TKA di sini ya, apakah konsisten hasil belajar 5 semester terkonfirmasi oleh tes objektif ini? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah baik, lanjut Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk mapel atau mata ujian pada saat TKA ya, di sini ada dua. Ada mata ujian yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan. Ya, mata ujian yang bersifat wajib ada 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika. Ya, sedangkan 2 mapel pilihannya untuk SMK, salah satu mapel pilihan yang harus diambil adalah proyek atau produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, satu mapelnya adalah anak-anak memilih apakah dia mau mengambil matematika tingkat lanjut, apakah mau mengambil sejarah, apakah mau mengambil pendidikan Pancasila, bahasa Jepang, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi kemarin ada yang kami sebar, pilihan anak-anak luar biasa. Ada yang memilih bahasa Perancis, bahasa Arab.
Wow, saya bilang berarti anak-anak kita ini bisa ini bahasa Perancis. Tapi oleh sebab itu kita adakan sosialisasi Bapak Ibu supaya anak-anak kita nanti tidak salah memilih. Jadi dia bisa mengukur kemampuannya sebatas mana kemampuan anak-anak kita kurang lebih 3 tahun mereka menempuh pembelajaran di sekolah. Ya, kemudian komposisi soalnya seluruh soal dari pusat, kemudian modenya adalah berbasis komputer. Estimasi waktu pelaksanaan ini diperkirakan adalah awal bulan November, yaitu 1 sampai 9 November. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya itu 2 hari, tapi kita belum tahu kita nanti kenanya di tanggal berapa, ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, strategi pemilihan mata pelajaran TKA untuk siswa SMK di sini berminat melanjutkan ke PTN lewat jalur SNBP yang prestasi ya, maka pilihlah prodi yang sesuai dengan program keahlian yang ditempuh serta potensi minat yang dimiliki. Kemudian pilih salah satu mapel PKK dan satu mapel yang sesuai prodi pilihan ya. Atau pilih 2 mapel yang sesuai prodi pilihan. Tetapi karena kita SMK, mapel pilihannya satu sudah adalah PKK. Kemudian rencana lanjut ke perguruan tinggi atau aspirasi karir lainnya, kenali potensi minimal yang dimiliki dan rencana masa depan, pilih satu mapel sama ya PKK yang ada satu mapel yang diminati, atau pilih 2 mapel yang sesuai minat. Lanjut Pak Adi. Nah ini ya Bapak Ibu tadi mekanisme pelaksanaan TKA. Di sini hari pertama ada, jadi kita hari pertama itu ada 3 sesi. Tetapi kalau misalnya anak Bapak Ibu kena sesi pertama, maka hari keduanya pun kena sesi pertama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hari pertama itu 3 pelajaran wajib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sedangkan hari kedua adalah 2 mata pelajaran pilihan. Ya, misalnya Bapak Ibu nanti kena sesi 2 hari pertama, maka hari keduanya pun kena sesi kedua. Pelaksanaan dan waktunya itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bagikan kartu ujiannya di situ nanti dia kenanya sesi berapa dan dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian kita insya Allah akan melaksanakan mode pelaksanaannya full online, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, nanti kami akan mendata anak Bapak Ibu yang akan mengikuti kegiatan TKA. Jadi, untuk apa? Kami ingin menghitung kecukupan sarana prasarana sekolah, yaitu komputer atau laptop yang tersedia. Kalaupun nanti tidak tersedia, kami berharap mungkin nanti apabila anak-anak kami ada yang memiliki laptop atau memiliki laptop, bisa mereka gunakan nanti pada saat pelaksanaan. Jadi laptopnya tidak ditinggal, tetapi mereka bawa pada saat pelaksanaan. Ya, nah ya, Bapak Ibu, ini lini masa pelaksanaannya. Tadi mungkin saya ini tadi pada saat nanti hasil akhir sertifikat TKA akan menghasilkan sebuah sertifikat, ya. Nah, sertifikat itu nanti yang digunakan sebagai prasyarat yang sebelum ini Pak Adi, sebagai prasyarat ya ini ya. Setiap peserta TK akan mendapatkan sertifikat hasil yang diterbitkan pusat berbentuk sertifikat digital dan dapat dicetak lewat sekolah. Baik, lanjut Pak Adi. Dan ini lini masanya Bapak Ibu ada simulasi 6 sampai 12 Oktober, kemudian ada pelaksanaan 1 sampai 9 November, pengolahan nilai sampai awal Januari, ya. Bapak Ibu, ini gladi bersihnya nanti pendaftaran 24 Agustus sampai 5 Oktober.
kemudian gladi bersih 27 sampai 31 Oktober, penjadwalan ulang 17 sampai 23 November, kemudian pencetakan hasil dan pengaliran data 5 Januari. Kenapa diadakan bulan November Bapak Ibu? Karena inilah lini atau tahapan proses yang memang harus dilewati, perlu waktu untuk mereka memperoleh sampai terbitlah sebuah sertifikat. Jadi kemudian kalau jalur prestasi biasanya akan dibuka sekitar bulan Januari atau Februari. Makanya mereka dilaksanakanlah di bulan November. Baik, lanjut Pak Di. Nah, ini regulasi TKA, ada Permendikdasmen ya dari nomor 9, kemudian Kepmendikdasmen nomor 95, peraturan kepala Beskap ya sampai Kepmendikdasmen nomor 102. Inilah regulasi bagaimana proses terjadinya adanya TKA. Baik, lanjut Pak Di. Ini diharapkan kolaborasi semua dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dengan harapan untuk mengawal pelaksanaan tes yang kredibel ya, kemudian membantu penyebaran informasi yang benar, mendukung pembelajaran dan penilaian yang berkualitas. Baik, lanjut Pak Adi. Ini tanggal-tanggal penting pendataan TKA Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami mengadakan sosialisasi. Jangan sampai nanti anak kami, murid-murid kami salah memilih dalam mapel pilihannya. Lanjut Pak Di. Ini alur pendaftarannya. Ya, silakan lanjut lagi Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah POM pendaftaran TKA. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini kami akan sebar link Giform di mana di dalam Giform tersebut nanti anak Bapak Ibu akan mengambil dulu formulir pendaftaran TKA. Nanti ada drive, di dalam drive itu ada nama anak Bapak Ibu masing-masing. Print dulu silahkan. Kenapa kami siapkan di sana supaya nanti tidak ada artinya misalnya nanti tidak ada waktu kalau mengambil ke sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti anak-anak bisa mengeprint sendiri masing-masing. Kemudian nanti buka drive-nya, cari nama masing-masing, nanti print ya. Ini bentuk form pendaftarannya seperti ini. Nama anak ibu sudah ada, tinggal nanti dicentang apakah mengikuti atau tidak mengikuti. Ya, silahkan mengikuti atau tidak mengikuti. Tetapi walaupun Bapak Ibu anaknya nanti misalnya ada memilih tidak mengikuti, maka harus ada tetap bertanda tangan atau mengetahui orang tua. Jadi yang membuat pernyataan siswa tanda tangan, sedangkan mengetahui adalah tanda tangan orang tua. Kemudian Bapak Ibu, yang POM di atas tanda tangan orang tua itu silahkan pilih 2 mapel pilihannya. 1 mapel pilihan tadi ambil PKK sudah ya Bapak Ibu. Kemudian 1 silahkan sesuaikan dengan kemampuan anak Bapak Ibu. Nah, setelah itu POM ini diisi di tanda tangan, baru unggah kembali dalam POM tersebut, kemudian submit kirim. Ya, Bapak Ibu, ya silahkan bagi Pak Adi. Nah ini nanti akan kami bagikan di grup kelas anak-anak ya Bapak Ibu yang kelas 12. Ya, kemudian lanjut Pak Adi. Nah, Bapak Ibu minta tolong perhatiannya ya. Selambatnya kami terima form tersebut pada hari Sabtu 20 September. Nah, yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti silahkan tetap print kemudian
isi mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau mengikuti nanti lanjut dengan dia memilih mapel pilihannya apa, tanda tangan. Kalau tidak mengikuti tetapi tanda tangan dari si anak dan orang tua juga harus tetap sama-sama diunggah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ini Bapak Ibu mungkin jika ada ini silahkan dari Bapak Ibu kita buka sesi 3 pertanyaan ya Pak Adi ya. Ya baik, Bapak Ibu, yang ingin ditanyakan masalah TKA tadi, tes kemampuan akademik, silakan ditanyakan apa saja yang menjadi kendala Bapak Ibu dalam TKA nanti. Dikasih 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Boleh yang ini Eh, maksudnya buka aja ininya audionya jadi bisa bertanya kalau yang mau bertanya. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan Bapak Ibu pada saat anak-anak sudah nanti akan mengikuti, insya Allah kami akan eh, memberikan materi-materi atau contoh-contoh soal. Jadi untuk soal TKA ini ada berbentuk pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Insya Allah nanti Bapak Ibu guru pengajar akan memberikan contoh-contoh soal dan mungkin akan membuat Zoom atau Gimit untuk nanti sapa dengan anak-anak. Mungkin itu Pak Adi. ya, terima kasih Bu. Nanti bagi yang baru mengikutin, kita ada recordingnya. Nanti kita kasihkan kembali hasil dari rapat kita hari ini. Kepada Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya masalah TKA. Mungkin ada kendala masalah laptopnya atau yang lainnya. Apa cara ngomongnya nih? Jangan lupa Bapak Ibu absennya ada di kolom kolom komentar ya, di chat absennya mau diisi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini aja pada saat nanti POM ini ada di grup kelasnya, monggo Bapak Ibu nanti saling berkoordinasi dengan anaknya, eh, apakah ingin mengikuti atau tidak mengikuti. Tetapi bagi yang ingin nanti menggunakan nilai rapot masuk ke perguruan tinggi, silahkan saya anjurkan untuk bisa mengikuti kegiatan TKA. Jadi nonton. Sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Iya, berarti ya sudah mengerti Bu, Bapak Ibu. Iya, Baik, ke Pak Harli. silakan Pak Harli, monggo. Silakan Bu, lanjut aja. Iya, Iya, Sudah jelas mungkin teman-teman Bapak Ibu guru itu. Bapak Ibu orang tuanya. Yang nggih. jelas kita tekankan itu yang ingin ikut seleksi melalui jalur prestasi secepatnya itu hari Sabtu terakhir. Mulai Mm-mm. hari ini sampai Sabtu depan itu. Itu aja Bu, kita tunggu. Nggih. Nanti kita sosialisasi dengan wali kelas untuk men mungkin itu aja tambahan saya Bu. Oke. Iya, baik terima kasih Pak Harli. Baik, insya Allah sepertinya Bapak Ibu jelas nanti nggak apa-apa Bapak Ibu bisa menanyakan kalau kurang jelas nanti dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Kemudian nggak apa-apa artinya kita
oven aja Bapak Ibu kalau masalah terkait laptop ataupun komputer dari sekolah itu insya Allah ada, tetapi kalau lebih dari 90 peserta maka kami mungkin itu yang kewalahan. Tetapi kalau misalnya kurang dari itu insya Allah dari sekolah itu bisa. Dari sekolah saja kami tidak akan meminjam. Seperti itu. Apa itu? Mungkin itu aja Pak Harli ya, Pak Adi. Oh iya, Nggih, mungkin seperti itu aja. nggih. Karena tidak ada lagi pertanyaan yang ditanyakan, mungkin sudah mengerti. Mungkin kalau ada apa-apa lagi nanti bisa ditanyakan ke pihak wali kelas, Iya, pihak ke WA saja kepada wali kelas. Pihak sekolah juga bisa di WA di situ. Ya. iya. Baik, sebelum kita akhiri, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Silahkan keluarkan anunya, videonya. Pokoknya kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu bisa menyempatkan di waktu sore hari yang sudah istirahat Bapak Ibu berkenan artinya mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Adi foto. Oke, boleh kita foto. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang kedua. Bentar, sesi kedua. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalan-jalan ke Samarinda, lewati jalan ke semua bangsa. SMK 9 Samarinda, Jalan Piano nomor 33. Kami ada 4 jurusan, pemasaran dan perikanan, peternakan dan pembibitan. Itulah nama jurusannya. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa. Karena SMK 9 bisa. Kami di sini untuk belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa. Karena SMK 9 bisa. Kami di sini untuk belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa. Karena SMK 9 bisa. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa. Karena SMK 9 bisa. Karena SMK 9